Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas lanjutan video sebelumnya, yaitu kalian sudah bisa menentukan bilangan oksidasi suatu unsur atau senyawa, maka kalian harus bisa menentukan reaksi oksidasi, reduksi, oksidator, dan reduktor. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menentukan reaksi oksidasi, reduksi, oksidator, dan reduktor. Berikut terdapat latihan mandiri. Latihan ini harus kalian kerjakan. Untuk bisa mengerjakan latihan ini, mari kita saksikan video berikut. Nah, pertemuan lalu atau pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa reaksi oksidasi adalah peristiwa kenaikan bilangan oksidasi suatu unsur, sedangkan reaksi reduksi merupakan peristiwa penurunan bilangan oksidasi suatu unsur. Lalu yang dimaksud dengan oksidator adalah yang mengalami reduksi, kemudian reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Oke. Selanjutnya kita bahas penggunaan bilangan oksidasi pada reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi terdapat reaksi ini CuO, H2, Cu, dan H2O. Kalian diminta untuk menentukan apakah reaksi ini merupakan reaksi redoks atau bukan. Di mana reaksi redoks itu berarti terjadi reduksi dan terjadi oksidasi. Langkah yang pertama kita harus menentukan biloksnya. Mari kita tentukan bersama-sama. Yang pertama ada CuO. Kita tahu biloks O selalu min 2. Lalu kalau O-nya min 2, maka Cu supaya senyawanya ini jumlahnya 0, maka harus plus 2. Selanjutnya ada H2. H2 ini merupakan unsur bebas. Jadi unsur bebas itu biloksnya selalu 0. Iya, betul. Kemudian Cu juga merupakan unsur bebas, maka biloksnya selalu 0. Selanjutnya H2O, kita tahu O itu biloksnya selalu min 2. Lalu H biloksnya adalah plus 1. Nah, setelah menentukan biloksnya, kita cari mana yang mengalami kenaikan biloks dan mana yang mengalami penurunan biloks. Kita lihat untuk yang Cu, di mana biloksnya mula-mula plus 2, setelah hasil reaksi biloksnya menjadi 0. Berarti dia ini terjadi reduksi atau penurunan biloks. Oke. Kemudian yang kedua ada H2, di sini mula-mula biloksnya 0, setelah hasil reaksi biloksnya menjadi 1. Berarti dia ini mengalami reaksi oksidasi atau kenaikan biloks. Jadi reaksi ini disebut dengan reaksi redoks. Paham ya sampai sini? Lalu mana yang merupakan oksidator, mana yang merupakan reduktor? Seperti kita tahu, oksidator adalah yang mengalami reduksi. Jadi ini oksidatornya ya. Kemudian reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah yang H2. Oke, paham ya? Lalu hasil oksidasinya H2 menghasilkan H2O. Lalu hasil reduksi dari CuO menghasilkan Cu. Mudah bukan? Oke. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Supaya lebih paham ya. Ini Cu ini ada unsur bebas. Unsur bebas itu biloksnya selalu 0. Oke. Lalu di sini ada HNO3. Kita tahu biloks dari O itu adalah min 2, maka jika dikalikan 3 ada min 6. Lalu biloks dari H itu adalah positif 1. Supaya HNO3 biloksnya itu bernilai 0, maka kita butuh N sebanyak plus 5.
Paham ya sampai sini? Selanjutnya ada CuNO3 2-. NO3 kita tahu biloxnya adalah -1. -1 ini. Oke, jadi dikalikan dengan 2 -2. Cu-nya jadi +2. Selanjutnya ada H2O. Seperti yang kita tahu O itu biloxnya -2, maka H-nya di sini ada +1. Selanjutnya ada NO2. NO2 mudah ya, O ini biloxnya -2. -2 dikalikan 2 sama dengan -4. Supaya senyawa ini biloxnya 0, maka N-nya harus +4. Sekarang kita tahu mana zat yang mengalami oksidasi dan mana yang reduksi. Mana yang mengalami kenaikan bilox, mana yang mengalami penurunan bilox. Cu dari 0, setelah hasil reaksi biloxnya menjadi 2, berarti dia ini reaksi oksidasi karena mengalami kenaikan bilox. Kemudian di sini ada H-nya tetap ya +1, di sini juga +1, dan ternyata yang berbeda itu N-nya. N-nya sebelum reaksi mula-mula +5, setelah reaksi hasilnya menjadi +4. Berarti ini mengalami reduksi atau penurunan bilox. Oke, lalu setelah itu kita bisa menentukan siapa oksidatornya dan siapa reduktornya. Oksidator adalah yang mengalami reduksi. Ini ya, yang mengalami reduksi adalah HNO3-. Lalu reduktornya yang mengalami oksidasi, ini ada Cu. Oke, hasil oksidasi dari Cu adalah CuNO3 2 kali. Kemudian hasil reduksi dari HNO3 adalah NO2. Sangat mudah kan? Oke, semoga kalian bisa. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan reaksi autoredoks. Jadi reaksi autoredoks itu adalah zat yang mengalami oksidasi dan reduksi itu adalah sama. Jadi satu zat dia bisa mengalami reaksi oksidasi dan bisa mengalami reaksi reduksi. Jadi ini kita lihat Cl2 biloxnya 0 karena dia unsur bebas. Kemudian KOH biloxnya kita cari. H di sini +1, kemudian K-nya +1, O-nya -2. KCl, ingat Cl berikatan sama logam jadi Cl-1, K +1. Kemudian KClO, kita tahu O itu adalah -2, kemudian K adalah +1, maka Cl-nya sama dengan +1. Untuk H2O, H-nya itu H2O, O-nya itu -2, H-nya itu +1. Maka kita lihat Cl yang mula-mula 0 berubah menjadi -1. Berarti mengalami penurunan bilox. Kalau mengalami penurunan bilox berarti dia reaksi reduksi. Nah, kita lihat lagi. K ada yang mengalami penurunan atau kenaikan? Enggak. O enggak ada. H juga enggak ada. Nah, Cl ini dia juga mengalami kenaikan bilox di sini. Dari 0 menjadi +1. Berarti ini reaksi oksidasi gitu. Nah, zat Cl2 ini reaksi ini disebut dengan reaksi autoredoks karena ada satu zat yaitu Cl2 yang mengalami reduksi dan mengalami oksidasi. Paham ya? Oke. Thank you, don't forget to subscribe, like, comment, and share video ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.